Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bisa bertemu kembali dengan saya, Safarina, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Ya baik, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, karena pandemi ini belum usai. Nah, untuk mengawal pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Ya teman-teman, gimana nih? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, walaupun siang-siang gini tuh enaknya buat tidur ya teman-teman, tapi kalian tetap harus semangat untuk belajar materi baru ya bahasa Indonesia. Ya baik, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, 2 anak tidak hadir karena sakit. Ya, semoga teman-teman yang tidak bisa hadir karena sakit, semoga lekas diberi kesembuhan dan cepat bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya baik, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan juga apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sesuai dengan KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian apa sih tujuannya? Ya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu teman-teman mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Kemudian teman-teman juga mampu menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Ya, apakah teman-teman tahu teks eksplanasi itu apa? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, di dalam teks eksplanasi itu juga dijelaskan bahwa antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu saling berhubungan, saling berkaitan. Ya, contoh dari teks eksplanasi itu misalnya fenomena alam seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, tsunami, dan yang lain-lain. Kemudian dalam fenomena sosial misalnya kemiskinan di Indonesia atau COVID-19 atau tentang kebersihan lingkungan dan lain-lain. Nah, silakan teman-teman baca, teman-teman cermati, dan juga teman-teman simak teks eksplanasi berikut ini. Nah, setelah teman-teman simak dan juga cermati teks eksplanasi tadi, dapat kita simpulkan bersama-sama ya bahwa struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi itu ada 3, yaitu yang pertama ada pernyataan umum, yaitu berisi tentang penjelasan atau gambaran umum tentang fenomena yang akan dibahas. Nah, biasanya dalam pernyataan umum ini berisi tentang pengertian, alasan atau sebab akibat terjadinya peristiwa atau fenomena tersebut, dan juga bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut. Kemudian yang kedua, ada rangkaian kejadian yang biasanya berisi tentang proses mengapa dan juga bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, ada interpretasi. Interpretasi ini bisa disebut sebagai penarikan kesimpulan atau juga ulasan. Ya, biasanya juga dapat berisi tentang tanggapan terkait fenomena yang dibahas. Nah, interpretasi ini sifatnya opsional ya, boleh ada dan juga boleh tidak. Nah, kemudian silakan teman-teman kembali cermati dan juga simak. Kemudian teman-teman bisa menganalisis apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi tersebut.
Baik teman-teman, setelah teman-teman menganalisis dan juga mencermati apa saja sih kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Jadi yang pertama, menggunakan kalimat pasif, yaitu kata kerja yang memiliki awalan di atau ter. Misalnya dilaksanakan, digunakan, atau ter itu misalnya terbuka atau tertulis dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua, ada menggunakan konjungsi kausal dan temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan sebab akibat kejadian dan juga urutan waktu dari fenomena tersebut. Seperti misalnya oleh sebab itu, karena, sehingga, akibatnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada istilah ilmiah, yaitu sesuatu yang bersifat keilmuan atau secara ilmu pengetahuan. Misalnya ada kata tentang adaptasi, kemudian metamorfosis atau biotik, abiotik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan secara fisik. Misalnya membaca, menulis, mendirikan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ada bersifat informatif. Nah, informatif di sini adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi kepada pembacanya. Baik teman-teman, apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sampai di sini sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, mungkin pembelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini, dan teman-teman jangan lupa untuk membaca materi-materi selanjutnya yang ada di dalam buku panduan kalian ya teman-teman, agar pada pertemuan selanjutnya teman-teman sudah mengetahui dan sudah punya gambaran kita akan belajar tentang apa. Baik, kalau begitu pembelajaran pada siang hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk menjaga kesehatan, selalu menjaga kesehatan, dan juga mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman, karena pandemi ini masih ada ya. Kalau begitu pembelajaran saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.